Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam khutbah kali ini insyaallah ta'ala saya ingin menyampaikan satu riwayat Rasulullah SAW berkenaan ketika beliau berdakwah ataupun bertabligh ke kota Thaif. Jadi setelah 9 tahun kenabian beliau menyampaikan dakwah, beliau bertabligh, menyampaikan risalah Islam ke kalangan masyarakat Quraisy pada waktu itu. Namun sangat disayangkan sedikit sekali yang beriman dan menerima dakwah Rasulullah SAW pada waktu itu, sehingga beliau mempunyai langkah ataupun rencana untuk berdakwah ke suatu kota yang namanya kota Thaif. Di sana ada satu kaum namanya Bani Saqif yang lumayan mempunyai pengaruh dan jumlahnya banyak. Jadi Rasulullah SAW melaksanakan dakwah ke kota Thaif pada waktu itu. Beliau tinggalkan kota Mekah, kemudian beliau berangkat ke Thaif dengan harapan mudah-mudahan orang-orang Thaif pada waktu itu bisa menerima dakwah Rasulullah SAW, bisa menerima risalah Islam. Maka pada waktu itu beliau menjumpai 3 tokoh Bani Saqif secara terpisah. Beliau sampaikanlah risalah Islam, beliau sampaikanlah kebenaran Islam, beliau sampaikan ketauhidan Allah Ta'ala kepada mereka. Namun apa yang terjadi? Mereka menyambut dakwah Rasulullah SAW dengan caci maki. Mereka menolak dan juga mereka mencemooh, mencaci maki, menghina Rasulullah SAW. Tidak menerima. Bahkan ada salah seorang di antara mereka yang mengatakan bahwa apakah tidak ada orang lain lagi yang pantas untuk menjadi Nabi Allah? Apakah tidak ada orang lain lagi yang lebih pantas dari engkau? Jadi kata-kata yang sebetulnya sangat menyakitkan. Jadi menganggap sepele, menganggap remeh Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang mengatakan bahwa kalaupun engkau benar seorang nabi, saya tidak akan beriman. Karena kalau saya beriman, itu akan merugikan kehidupan saya. Kalaupun engkau berdusta, engkau seorang pembohong, aku tidak sudi berhubungan dengan Anda. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana kerasnya penolakan mereka terhadap Rasulullah SAW. Kalau kita beriman walaupun tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, kita mengakui kebenaran beliau Rasulullah SAW, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Begitu mudahnya kita menerima Rasulullah SAW walaupun kita tidak pernah bertemu dengan beliau. Hidayah dari Allah. Jadi ketika Rasulullah SAW berdakwah kepada 3 tokoh tersebut, beliau tidak diterima, bahkan beliau dicaci maki, dihina. Maka beliau mencoba berdakwah, bertabligh, menyampaikan risalah Islam kepada masyarakat biasa. Jadi kalau yang namanya tokoh, kalau menolak
mungkin masih bisa dimaklumi, masih bisa dipahami, karena mereka punya kedudukan, mereka punya pangkat, punya pengaruh. Ada kekhawatiran kalau seandainya mereka beriman kepada Rasulullah SAW, mereka akan ditinggalkan oleh kaumnya, mereka akan kehilangan pengaruhnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW berdakwah kepada masyarakat biasa. Artinya mereka bukan tokoh, tapi ternyata mereka pun menolak. Bahkan tidak hanya mereka menolak, bahkan mereka pun mencaci maki, mereka menghina, bahkan mereka mengusir Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan di antara mereka, kami tidak sudi melihat engkau ada di tempat kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, tentu kalau kita hidup di zaman beliau dan menyaksikan bagaimana perlakuan orang-orang Taif kepada Rasulullah SAW, kita tidak akan tahan kalau kita memang cinta kepada Rasulullah SAW. Jadi seperti itu. Dan mereka mengusir Rasulullah SAW dari kota Taif. Ternyata mereka tidak ingin Rasulullah SAW begitu mudahnya keluar dari kota Taif. Bahkan mereka melempari batu, mencaci maki, menghina, sampai batu-batu itu melukai wajah Rasulullah SAW. Beliau berlumuran darah. Tentunya kita tidak pernah mengalami seperti itu. Padahal beliau adalah kekasih Allah, beliau adalah utusan Allah, beliau adalah rahmatan lil alamin. Tapi karena kebenaran yang disampaikan oleh beliau, mereka menolak, tidak mau menerima kebenaran kebenaran Rasulullah SAW. Bahkan sampai ketika malaikat menyampaikan kepada beliau, menawarkan malaikat itu untuk menghukum orang-orang Taif, untuk menghancurkan orang-orang Taif. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan. Walaupun beliau berlumuran darah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Malah Rasulullah mendoakan supaya mereka mendapatkan hidayah, supaya mereka mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kita membaca riwayat ini, apakah kita tidak tergerak hati kita untuk berdakwah? Apakah kita tidak tergerak hati kita untuk bertabligh? Karena apa? Di zaman sekarang ini kita sudah menerima kebenaran kedatangan Hadrat Imam Mahdi alaihissalam yang telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Kita sudah beriman, kita sudah berbeat. Hak mereka untuk tahu, hak mereka untuk mengetahui bahwa Imam Mahdi sudah datang sebagai utusan Allah di akhir zaman. Itu hak mereka, hak sepenuhnya. Lalu kewajiban kita, siapapun kita, untuk menyampaikan, agar supaya di akhirat nanti kita tidak akan dipermasalahkan oleh mereka. Kenapa Anda dekat rumahnya dengan saya, tetapi Anda tidak memberitahu kedatangan Imam Mahdi alaihissalam? Anda adalah sahabat saya, tapi kenapa Anda tidak menyampaikan kebenaran Imam Mahdi? Anda adalah saudara saya, tapi kenapa Anda pelit untuk menyampaikan kebenaran Imam Mahdi alaihissalam, sehingga kami tidak beriman? Jadi kewajiban kita menyampaikan. Balighu ani walau ayat, Rasulullah sampaikan seperti itu. Walaupun satu ayat, tentu padanannya adalah satu ayat itu bukan ayat yang kita baca saja, tetapi sampaikanlah Imam Mahdi sudah datang. Mau terima mau tidak, kita lihat dalam sejarah tadi Rasulullah saja ditolak, apalagi kita. Tapi kita punya kewajiban untuk menyampaikan agar sampai jangan kita dipermasalahkan.
Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sedang jemaat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan riwayat Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah, ketika beliau bertabligh ke kota Taif akan menjadi dorongan bagi kita untuk mau kita berdakwah, kita bertabligh. Sampaikanlah kebenaran ini. Rasulullah SAW begitu beliau menderitanya, ya. Tentu kita sebagai umatnya mempunyai kewajiban yang sama dengan beliau. Karena apa? Karena kita adalah umat beliau di akhir zaman ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina